biasanya capresnya ngomong atau cawapresnya ngomong, penontonnya ikut ngomong. Baru aja ngomong kayak gini, ya kita harus menggunakan hilirisasi, maksudnya hilirisasi terus itu penting itu mas gitu. Dia ini ribut sendiri. Iya, ribut sendiri. Seru sih, tapi seru ya. Persis kalau kayak gitu, tapi itu biasanya yang nonton yang nobar itu biasanya kan bapak-bapak gitu. Dan itu persis kalau nobar sinetron. Jadi unsur entertainmentnya memang tinggi gitu. Begitu akan keracuni dia, tuh kan jahat. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Jumpa kembali di Random Jumat. Random Jumat. Santai dulu kita ya. Bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Kita slow dulu. Kita slow dulu saja, santai dulu. Santai. Tapi topiknya nggak santai nih, Van. Karena ini lagi masih rame. Orang bilang ada musim hujan, musim duren. Kalau sekarang nih musim debat. Iya, Jadi kita mau ngobrolin soal debat. Ya, debat. Nah, pertanyaan dulu. Random Jumatnya termasuk debat bukan? Nah itu. Termasuk debat bukan? Karena kita kayaknya banyakan setujunya ya. Iya. Bukan setuju sih. Gua tuh perspektifnya berbeda tapi tidak bertentangan gitu. Gue tuh inget kalau masalah debat tuh ya, pertama ya, yang gue pengen ngomong adalah debat tuh bukan budaya Indonesia sebenarnya. Debat itu budaya Inggris. Gue pernah belajar berdebat. Jadi kan kalau orang Indonesia dengar berdebat tuh yang dipikir ribut gitu ya. El-elan gitu ya. Dan gue belajar berdebat karena dulu masuk Student English Forum atau di ITB. Salah satu skillnya itu adalah debat. Dan itu tuh ada aturannya ngomongnya. Yang pertama berapa menit, yang kedua berapa menit, yang ketiga berapa menit. Yang pertama ngomongin apa, yang kedua harus membantah, dan yang paling membuat gue shocking adalah kalau debat itu kan sesuatu yang topiknya sesuai dengan kita gitu ya. Misalnya menurut gue kuliner Indonesia paling enak gitu. Terus lu berpikir bahwa kuliner Indonesia mah nggak enak, enakan kuliner Jepang. Wah, berarti kan kita kan passionate ya. Ternyata debat itu topiknya random, dipilih sama ininya. Waktu perlombaan tuh dipilih kalau lomba ya, kalau lomba. Misalnya tiba-tiba gue dapet tema hidup halal tuh lebih sehat gitu. Nah, kan bingung gitu. Tapi itu skillnya di situ. Tema apapun lu harus bisa pertahankan berdasarkan argumen apapun. Pokoknya itu debat tuh begitu gitu ya kalau menurut gue teh. Jadi bukan selalu topiknya tuh sesuatu yang kita passionate, tapi ya bisa topik apa aja yang, dan bahkan triknya tuh itu. Gue pernah dapat topik yang benar-benar berlawanan dengan pendapat gue gitu ya. Nah, terus bingung gimana caranya gue harus mempertahankannya. Nah, kalau bisa mempertahankan, misalnya gue bisa mempertahankan argumen bahwa bumi itu datar gitu ya. Berarti gue adalah pendebat yang jagoan. Nah, jauh banget dengan debat yang gitu. Nah, kalau menurut lu gimana, Van, ininya debat itu? Kalau di kalangan akademis lebih sering nggak sih lu berdebat? Sebenarnya sih kalau dibilang bukan budaya Indonesia, mungkin nggak sepenuhnya juga sih ya. Menurut gua debat dengan struktur yang kayak gitu memang bukan budaya Indonesia. Tapi kalau sebenarnya kan di budaya Indonesia itu ada musyawarah kan, musyawarah bahkan masuk Pancasila kan musyawarah. Sila keempat ada permusyawaratan perwakilan. Itu kan musyawarah oleh para wakil gitu. Kalau lu lihat di film-film kayak Ngeri-Ngeri Sedap, kayak Undi Mandi gitu kan. Tuh kalau ada apa-apa di sebuah desa gitu, di sebuah keluarga gitu, kita kumpul, kita musyawarah. Di musyawarah itu isinya sebenarnya debat. Jadi ya menurut saya kita harus melakukan ini. Terus yang satu bilang nggak bisa, menurut saya harus gini. Cara lu salah, kurang baik karena begini. Nah, terus tek. Tapi memang dalam budaya Indonesia ujungnya itu bukan menang, tapi ujungnya adalah mufakat. Iya, ujungnya mufakat. Kita sepakat pada satu titik. Jadi kalau debat tuh enggak loh. Nah, kalau debat kan enggak. Debat itu yang menang debat itu adalah berdasarkan argumennya. Argumen terbaik gitu. Siapa yang bisa membujuk penonton untuk ikut sama pendapat dia, itu menang kalau debat. Iya, betul. Debat beneran ya di Inggris itu. Atau
Iya, termasuk di dalam audiens adalah lawan. Artinya lawan setuju. Gitu. Iya betul. Atau ya itu kan argumennya A misalnya, gua for, yang satu against kan gitu. Kalau semua kandidat memilih, harusnya penontonnya bilang, oh berarti against tuh. Nah berarti against yang menang. Tapi kalau penontonnya bilang, oh yang for, berarti yang for yang menang. Iya. Nah makanya kalau di Indonesia kan ujungnya itu adalah mufakat. Mufakat. Jadi makanya musyawarah untuk mufakat. Di dalam musyawarah untuk mufakat itu debat kenceng gitu, maksudnya adu argumentasi. Kalau kita bilang debat sebagai adu argumentasi, ya adu argumentasi kenceng-kencengan. Keluar dalil semua tuh. Menurut hikayat adat itu harusnya begini-begini, aturan kita gini. Menurut agama, itu keluar semua. Meskipun biasanya mulainya mereka kalau di budaya Indonesia biasanya orang kalau debat itu kan tidak menyerang ya. Jadi biasanya kita playing low gitu kayak. Ya saya ini kurang pandai lah bicara. Itu aja udah 15 menit. Beda sama Pak D atau beda sama Angku yang ini yang begini terpelajar. Tapi sependek pengetahuan saya cuma sedikit ini. Dalam hukum adat kita keluar dari setengahnya. Gitu kan. Terus keluar jurisprudensi. Seperti masih ingat mungkin 25 tahun yang lalu. Kalau kita bayangin ya, yang disuruh berdebat sekarang ini agak kasihan, Van. Kenapa? Karena serba salah dia. Mau dia ekstrim, ribut gitu kan. Kalau di Inggris, kalau dia ekstrim, dia pertahankan pendapat dia mati-matian, itu dia penontonnya senang sama orang itu gitu. Kalau dia pertahankan, karena berarti argumen dia bisa dipertahankan. Di Amerika juga gitu. Tapi kalau di Indonesia, begitu dia ngotot nih orang. Gitu. Serba salah. Tapi kalau dia terlalu apa ya udahlah gue mau kelihatan baik-baik deh gitu ya. Semua orang disepakatin. Orang juga bilang, nih orang nggak punya pendirian gitu. Jadi ini sangat tidak cocok loh. Iya loh, yang ikut debat tuh kasihan. Mungkin calon-calonnya bingung. Gila, gue mesti ngomong apa nih gitu. Gue galak salah, baik salah gitu kan. Nah, jadi karena masyarakat kita tidak terbiasa dengan debat ini menurut gue sih ya. Orang tua gue pun kalau mau berdebat mereka masuk ke kamar dikunci. Jadi anak-anaknya nggak pernah ngelihat orang tuanya berantem gitu. Kalau itu kan berantem. Tapi ada satu Twitternya Irfan yang gue pernah inget nih. Lu juga ngomong waktu itu, debat kayaknya nggak cocok deh. Gimana kalau kita ganti dengan sayembara? Kalau menurut gue ya, sekarang bayangin, ganti aja udah nggak usah debat deh. Gini aja, panitianya ngasih satu masalah. Misalnya, bagaimana cara menyelesaikan kemacetan Jakarta? Nah, ayo 3 calon ini silakan presentasi 15 menit. Nanti di attack dicecer sama panelis. Apa solusinya gitu, daripada debat kan. Nah kita bisa lihat karena kan debat itu kan menilai orang ya, karakter orang tuh kelihatan gitu loh ya kan. Di kalau kita ngomong nggak debat aja sih ya. Kalau tadi lu nanya kalau di dunia akademik gimana, sebenarnya kalau di dunia akademik sih sebenarnya debat itu hal yang biasa ya. Dan tapi biasanya memang kalau di level akademik kan kita tidak berdebat untuk artinya gini, ujungnya kita bisa nggak mufakat gitu, dan lebih ke mempertahankan argumen berdasarkan data dan logika ilmiah yang dikuasai oleh masing-masing gitu. Ya kayak misalnya lu bilang gitu. Tadi kan bilang makanan Indonesia, makanan Jepang gitu misalnya. Kalau di ini adalah misalnya kalau kita bicara ya contoh aja misalnya kalau gue lagi nyusun nih kan, gue bikin di pusat studi bioenergi misalnya. Kita mau masuk biodiesel apa mau masuk ke biogas misalnya. Nah itu kan yang orang biogas sama yang orang biodiesel itu akan saling berdebat gitu, mengeluarkan argumentasi, data segala macam sampai kemudian ya bisa jadi ujungnya adalah ya udah kita jalan dua-duanya gitu. Ya, jadi lebih ke kekuatan data dan penarikan kesimpulan gitu ya. Dan itu tidak pernah dan tidak boleh sebetulnya, mungkin pernah tapi sebetulnya tidak boleh isunya jadi personal gitu. Isunya ya isu yang lagi dibahas aja gitu.
Lu orang bioetanol, biodiesel gitu, misalnya gue orang biogas gitu, kita tak, gue nggak boleh bilang kita nggak usah ngembangin biodiesel lah, Harnas tuh sibuk nggak akan sempet ngurusin kayak gini, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Harus berdasarkan argumen ya, dari biaya, dari efisiensi. Karena kalau dibilang Harnas gini-gini, nanti kan Harnas tinggal ya gue suruh orang ngerjain, gitu. Ya, bukan gue gitu, jadi tidak boleh menyerang, tidak boleh menyerang orangnya, tapi yang diserang adalah pendapatnya atau argumentasinya. Nah itu kalau yang gue bilang debat di Indonesia dengan format yang Inggris itu, format Eropa lah ya, yang debat kayak gitu, emang mungkin kita belum siap melihat jagoan kita kalah di panggung, gitu ya. Itu nanti akan panjang gitu urusannya. Ya, betul, karena ya istilahnya face saving ya. Karena di Inggris mah nggak ada face saving. Ada, lu benar-benar dicecer mau perdana menteri mau apa ya. Karena kerjaan lu itu besok dua minggu lagi lu debat lagi dan lu bisa menang dan ya udah gitu. Dan juga ya karena itu profesional ya, artinya lu memang politisi, kerjaan lu berdebat mengenai sebuah undang-undang misalnya atau sebuah keputusan, ya lu makan siangnya bisa bareng gitu. Lu ribut dong selesai tok keluar. Nah, makan di mana? Dengan itu menurut gua yang susah dicerna sama orang Indonesia, Van. Kita nggak biasa begitu. Kita kalau jangankan debat lah, kalau dalam musyawarah mufakat ada satu yang agak nyeleneh dikit aja bisa nggak diajak ngomong itu sama-sama, ngerti nggak ya? Padahal kan dia bilang, gua kan ngomong berdasarkan itu, ada terjadi clash tuh. Ya tapi jangan gitu dong. Nah itu mulai nggak bisa mencerna kita. Iya, gitu. Memang budaya kita kan tidak konfrontatif lah kalau gue bilang. Tidak konfrontatif, betul. Dan ada face saving lah istilahnya. Kalau yang ngomong perdana menteri jangan gitu lah. Gitu. Kalau kita lihat debat di Inggris yang 15 menit itu kan pakemnya begitu tuh. Debat tuh harusnya begitu di parlemen Inggris itu kan. Itu mah nggak peduli dia mau perdana menteri mau apa, dimaki-maki gitu. Ya makanya kalau di kita memang menurut gue bukan debatnya itu sendiri, tapi budaya yang melingkupi cara komunikasi kita yang beda gitu. Ya kayak tadi face saving lah, terus lu nggak konfrontatif. Nah kalau debat nggak konfrontatif ya nggak seru. Susah memang. Sama kayak balap mobil nggak konfrontatif, silakan nih lewat dulu. Lu main bom kar tapi nggak boleh nyenggol, gimana caranya gitu. Lu nyenggol pagar terus gitu. Gini Van, lu kan sebagai akademis dosen gitu ya, lu kan sering menilai mahasiswa lu kan, kalau dia skripsi presentasi itu kan, lu kan memberikan nilai. Nah, penonton nih kan lagi nonton debat bingung nih gitu. Gimana sih caranya menilai orang dari ngomongan atau dari presentasi dia dalam debat gitu? Nah, ini apa yang lo cari gitu? Kalau kita ngomongin spesifik ya debat-debat capres itu ya, debat-debat capres, cawapres itu. Menurut gua, ini gue baru nge-tweet juga sih bahwa kayaknya format pertanyaannya kurang asik gitu. Gua nggak bilang salah ya, cuma kurang asik karena yang ditanya kan adalah apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan produksi pangan misalnya? Apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan ketahanan energi gitu? Ya udah itu mah bacain visi misi aja gitu kan. Artinya lu nggak ada argumentasi yang kuat terhadap sesuatu bahwa visi misi gua kayak gini karena alasannya ini, ya pasti dong. Lu bikin visi misi pasti ada bagaimana alasannya dong. Bagaimana menguatkan gitu. pangan? Wah, pasti harus diperkuat kan gitu. Ya. Dan pasti ada ya. Saya akan perluas sawah. Kenapa? Karena nanam padi mah di sawah. Gitu. Gampang gitu. Pertanyaannya, gitu. Jawabannya ya semua. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya lebih tajam misalnya, pertanyaannya ya memang memancing debat itu tadi, artinya kita secara sadar membuat para capres calon ini yang lagi berdebat ini mengambil posisi gitu. Misalnya kita kayak India menutup impor pangan ke dunia karena krisis iklim gitu. Menurut Bapak, kita perlu nggak nutup keran ekspor? Bukan tutup keran impor, nutup keran ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Gimana hubungan dengan tetangga nantinya? Kan lu mulai itu kayak, kalau saya setuju ya, kalau saya sih enggak ya, jung gitu. Nah, kalau lu bercerita tentang jawaban terhadap pertanyaan apa yang akan Anda lakukan, cara ngenilainya ya berbeda dengan lu menilai bahwa saya setuju karena ini, saya tidak setuju karena ini, kan beda tuh. Pada saat lu menilai, karena yang satu lu menilainya adalah apakah
langkah-langkah yang akan diambil itu doable, time frame-nya jelas apa enggak, pakai apa smart lah ya, simple, measurable, time-nya masuk apa enggak, reasonable apa enggak gitu, realistik apa enggak. Tapi kalau yes no, setuju nggak setuju, yang lo nilai adalah apakah orang ini bisa memformulasikan pengetahuannya menjadi sebuah argumen yang tajam gitu, kayak misalnya gue nggak setuju kita nutup keran ekspor karena kesejahteraan itu milik dunia. Undang-undang dasar kita bilang untuk kesejahteraan misalnya gitu. Yang satu lagi bilang, tapi kita negara itu untuk kesejahteraan rakyat dulu ya, rakyat dulu. Nah ini kan ada dua sisi argumen. Itu baru gue bilang ini kita nilainya gini. Gue bisa saja nanti akhirnya ya jangan diekspor lah, kita dulu. Tapi begitu dengar yang satunya ngomong kayak, iya juga sih, ekspor aja. Kayak gitu. Nah, akhirnya kan gue bisa bilang, yang mana yang menang versi gue sebagai penonton adalah yang berhasil mempertahankan pendapatnya kalau sama sama gue. Misalnya, gue nggak setuju, dia juga nggak setuju, dan dia berhasil mempertahankan pendapatnya. Oh, berarti dia menang gitu. Atau sebaliknya, gue nggak setuju, yang sana setuju, tapi akhirnya gue pikir kayaknya setuju juga. Nah, itu. Jadi siapa yang bisa memperkuat pendapat gue kalau bersamaan atau mengubah pendapat gue kalau itu bertentangan. Nah, itu akan lebih menarik. Dan yang di-attack menurut gue jadi tidak personal, karena yang di-attack pasti idenya. Kalau lu setuju atau nggak setuju, yang kita serang adalah idenya. Tapi begitu lu ditanya, lu siang ini mau ngapain gitu kan, apa yang akan Anda lakukan? Lu siang ini mau ngapain? Gue mau makan soto Padang gitu. Satu lagi? Gue mau ini. Lu mah belum apa-apa udah makan. Orang yang diserangkan gitu. Gue mau ngerjain dulu, ini ada paper gue belum selesai gitu. Kayak gitu dong, produktif gitu kan. Jadi yang dinilai jadi kayak lu mah makan mulu yang dipikirin ya kayak yang gitu diserang kan. Personality-nya, bukan idenya. Bukan idenya. Betul, nah, kalau yes no itu menurut gue ya gitu. Jadi kalau debat cawapres yang sekarang, kalau gue lihat memang itu lebih bukan debat sih kalau menurut gue mah, meskipun mereka saling bertanya ya. Bahkan kalau saling bertanya pun itu kan pertanyaannya kayak Anda setuju nggak? Gini, kasarnya pertanyaan kalau perhatiin nih dari debat capres pertama sampai terakhir itu. Pada saat ngasih pertanyaan intinya adalah gini, saya punya ide ini, Anda setuju nggak sama saya? Betul. Gitu kan? Betul. Saya punya ide ini, Anda setuju nggak sama saya? Gitu. Kayak ya setuju lah, idenya bagus ya. Tapi tidak kayak misalnya gini, ini ada isu ini. Saya posisinya di sini, posisi Anda gimana? Nah, kalau kayak gitu, pertanyaannya seru tuh. Iya, betul. Gitu. Dan debatnya jadi ya tektokan gitu beneran, argumen, counter argumen, closing gitu kan, ya, closing statement gitu kan. Jadi lebih hidup lah kalau menurut gua. Dan tujuan menurut gua lebih berguna karena dua sisi pembahasan itu yang misalnya karena menurut gue banyak ya, misalnya pajak hiburan naik 40% misalnya gitu ya. Gue nggak masalah sih, tapi masalahnya adalah diskusinya tuh nggak ada gitu. Menurut gue harus naik, kenapa? Gitu kan? Gue nggak pernah dengar argumen kenapa harus naik, tahu-tahu naik aja gitu. Artinya kita tuh kurang berdiskusi mengenai keputusan-keputusan seperti itu, tahu-tahu keputusannya jadi aja gitu. Atau diskusinya nggak nyampe gitu ya. Jadi argumennya kenapa sih mesti naik? Oh nih lihat Australia juga naik misalnya gitu. Atau ini juga naik, atau ini. Terus nanti uangnya dipakai buat gimana? Bukan tujuannya untuk matiin produknya kok, gitu-gitu kan. Tapi argumen itu nggak kedengeran. Tahu-tahu naik dan diserang, yang kita dengar cuma serangannya aja. Terus nggak jadi. Itu nggak jadi ya. Nggak jadinya juga. Ya lu kebayang orang yang punya ide kan kesel. Gue mau ngomong nih, ide ini bagus sebetulnya, tapi udah dah daripada ribut. Nah kan balik lagi. Jadi kalau menurut gue, akhirnya argumen itu baik pro maupun kontra selalu berguna supaya orang tahu, oh ini loh cara pikirnya. Ujung-ujungnya kita bisa ambil posisi ya kan. Sebenarnya debat itu menghilangkan sampai level tertentu ya. Dia menghilangkan skema
loudest voice in the room. Jadi kalau lu musyawarah ala kita ya, biasa kekeluargaan gitu, pasti kan ada loudest voice in the room, either yang dituakan atau yang emang berisik aja gitu, kayak nggak bisa dong kayak gitu, nggak bisa dong kayak, ya, pokoknya siapa yang kenceng suaranya itu yang iya sih, tapi kan maksudnya gini, nggak bisa, iya deh gitu akhirnya kita. Nah gitu, dengan debat kan nggak kayak gitu. Kalau lu buka kayak tadi undang-undang misalnya atau peraturan apa aja, mungkin ada sih forum-forum yang mungkin kita nggak tahu dan kita nggak ikut gitu. Tapi akhirnya kan bisa jadi gitu ada keputusan itu yang mengikuti loudest voice in the room, yang mana biasanya mungkin pemerintah ya, kita perlu ini tapi pakai gini, tapi kita perlu ya udah deh gitu. Nah kayak gitu kan. Nah sekarang loudest voice in the room-nya di sosial media gitu, makanya begitu udah dinaikin sosial media rame, viral segala macam, nggak jadi. Gitu. Nah itu padahal belum tentu jelek. Belum tentu jelek gitu ya. Belum tentu bagus juga, tapi belum tentu jelek. Nah jadi dengan debat terbuka itu sebetulnya argumentasi itu digelar semua di meja, kita lihat, terus kemudian kalau ada pengambilan keputusan, yang ngambil keputusan berdasarkan itu gitu. Dan itu mengurangi ya itu tadi loudest voice in the room. Lu bisa suara paling kencang di ruangan, tapi lu salah. Betul. Ya, atau argumentasi lu nggak kuat, lu kenceng doang gitu, tapi argumentasi lu nggak yang paling lengkap dan benar gitu. Jadi bisa jadi kita harus bangga juga lah. Kemarin ada teman yang ngomong di Twitter tuh juga menarik juga. Dia bilang dia punya teman lagi orang Singapura. Bapaknya tuh seneng banget nonton debat kita capres dan cawapres kita gitu sampai semangat, sampai anaknya berkali-kali ngingetin dia, Dad, sorry, we are Singaporean, we are not Indonesian, katanya. Kita nggak nyoblos. Terus dia begitu ketemu juga, I love your presidential debate, karena ada negara-negara di mana forum itu nggak ada gitu ya. Jadi, dan apalagi sekarang kalau menurut gua chance, karena incumbent-nya udah selesai, berarti kan chance of ininya masing-masing punya kesempatan yang sama nih gitu ya. Seru, seru nih jadinya, diskusinya seru menurutnya. Menurut gue sih yang dilakukan sekarang itu nggak jelek gitu, nggak jelek. Apalagi dari sisi entertainment-nya ya, dapat banget tuh. Dari sisi entertainment. It's very entertaining gitu. Terbukti dari dalam waktu kurang dari 24 jam. Orang-orang yang kulakan meme itu dapat modal banyak gitu. Langsung meme baru gitu keluar dari mana-mana gitu. Jadi dari sisi entertainment-nya sih dapat gitu, dan mungkin juga ya bagian dari atau kebutuhan kita akan debat capres itu ya memang untuk itu aja, untuk memperkenalkan ke publik, nih lo bapak ini kayak gini, bapak ini kayak gini, bapak ini kayak gini. Cuma kan nggak mungkin mereka disuruh cerita doang, nih lah kita kasih pertanyaan biar jawab. Gitu. Tapi kalau menurut gua kalau menurut gua gini loh, karena debat itu bukan budaya kita, maka orang kita nih harus belajar berdebat. Dan belajar menilai orang berdasarkan debat gitu loh kan. Karena debat ini kan satu forum ya. Kalau dipakai buat hiburan doang, gua takutnya jadinya personal. Karena impact-nya debat terhadap electability kan cukup tinggi. Artinya gue mau milih siapa ini kan gue nontonnya dari debat paling gampang kan ya, sebab kalau untuk yang swing voter ya. Yang swing voter, kalau yang masing-masing pidato mah ya semua orang ya bagus namanya juga pidato kan gitu. Tapi kalau debat ini kan yang membuat gue nggak suka sama si itu nih gitu kan, mulai argumen-argumen kayak gitu pasti mulai keluar gitu. Tadinya gue mau yang ini, ternyata pas lagi ngomong kok gitu ya, gue yang ini aja deh gitu. Itu debat tuh kesempatan buat itu. Kesempatan untuk melihat mereka di habitat aslinya. Iya, dikontesin gitu kan. Dikontesin. Jadi kalau menurut gue justru penting banget Van itu. Jangan dipakai sebagai hiburan. Memang penting, makanya harus para akademisi politik Indonesia harus berembuk untuk bikin debat sebagus-bagusnya supaya rakyat juga bisa milih dengan benar gitu loh maksudnya. Supaya pemilihnya ini bisa paham, oh si ini karakternya kira-kira begini, si ini begini, gue mau yang ini gitu. Ya memang debat itu penting ya, tadi kan gue bilang kita mesti belajar baca argumen orang, kita mesti membiasakan nggak setuju itu bukan urusan personal gitu. Dan seterusnya gitu. Cuman ya kalau gue lihat dari apa yang sudah terjadi, kayaknya memang aspek introductory-nya lebih gede di debat yang kemarin-kemarin ini gitu ya, bahwa memang lebih memperkenalkan
karakter, karena biar gimana pun kita nggak kenal sama orang-orang ini gitu ya, most of us tidak kenal secara personal, dan kita baru ngelihatnya pas oh ternyata si bapak ini kalau terdesak begini ya, oh si bapak ini ternyata kalau lagi ngeledekin lawannya kayak gini ya gitu. Nah, gitu-gitu kan baru kelihatan pas debat itu. Jadi memang lebih showing off personality ya, karena itu makanya gue bilang aspek entertainingnya rada gede gitu di debat yang ada. Padahal sebenarnya ya kayak lu bilang memang bisa dipakai untuk nunjukin hal yang lebih gede dari sekedar itu gitu. Cuma sekarang kenyataan memang sampai situ gitu. Proses yang ada sekarang yang kita lihat sama-sama di TV. Dan itu aja buat negara tetangga udah seru. Itu aja udah seru gitu gitu ya. aja udah seru. Apalagi kalau sampai padahal kita merasa kurang gitu. Apalagi kalau debat beneran gitu. Ya apalagi kalau debat beneran gitu. Iya, itu bakal Singapura bakal jadi kita ikut Indonesia aja. Seru tuh banget. Seru ya. Paling kan 5 tahun sekali kita nonton ginian. Iya, 5 tahun sekali nonton ginian, dan Asosiasi Penjual Martabak Manis Nasional melaporkan kenaikan penjualan. Karena debat di Indonesia itu sampai ada nobarnya. Iya, betul. Nobar debat gitu. Dan serunya kalau nobar debat itu biasanya capresnya ngomong atau cawapresnya ngomong, penontonnya ikut ngomong. Baru aja ngomong kayak gini, iya kita harus menggunakan hilirisasi terus itu penting itu mas gitu. Dia ini ribut sendiri. Ribut sendiri. Seru sih, tapi seru ya. Persis kalau kayak gitu. Tapi itu biasanya yang nonton yang nobar itu biasanya kan bapak-bapak gitu. Dan itu persis kalau nobar sinetron. Jadi unsur entertainmentnya memang tinggi gitu. Begitu akan kuracuni dia, tuh kan jahat ini. Gitu. Nobar capres sama nobar sinetron itu memang sense of entertainingnya sama. Iya, sama. Level of kita melihat drama sama. Gitu ya. Iya. Dan penontonnya ikut rame sendiri. Ikut ribut sendiri. Dan itu serunya. Kayaknya kalaupun misalnya nanti suatu hari gitu ya, atau 5 tahun lagi, atau nanti putaran kedua kalau ada putaran kedua, mungkin yang debat benerannya kan yang sekarang aja udah 5 kali kan ya, 3 capres 2 cawapres gitu debatnya, 5 kali. Kalau nanti putaran kedua misalnya ada debat lagi, nggak tahu ada apa enggak gitu. Kalau ada debat lagi mungkin 3 kali gitu. Yang debat beneran itu sekali aja. Yang 2 lagi biar kayak gini. Entertainment ya. Tapi harus ada tuh yang debat benerannya tuh harus ada sekali aja minimal gitu. Atau disuruh berantem beneran kayak Elon Musk sama Mark Zuckerberg. Suruh tinju. Suruh tinju. Oke, teman-teman gimana? Udah nonton debat berapa kali? Ya kan? Udah ngabisin martabak berapa banyak? Atau kalau ada pendapat, iya Pak, sebaiknya debatnya caranya begini-begini aja. Silahkan tulis di komen ya. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya, jadi kalau ada video baru bisa dapat informasinya. Kalian juga bisa dengerin lewat Spotify Random Jumatnya, dan kita akan kembali ke episode Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Saya Aras. Bye.